Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua ayat dari surat Al-Alaq, yaitu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 yang bunyinya kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dua ayat yang kita pelajari berisikan ancaman yang Allah berikan kepada Abu Jahal, bahwa kalau dia tidak menghentikan perilaku buruknya, maka niscaya akan dicabut atau ditarik dengan keras ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubunnya pendusta dan yang banyak melakukan perbuatan dosa, yaitu Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal ini nantang dia. Sudah mendapatkan ancaman, malah nantang. Maka ayat yang ke-17 dan ke-18, yaitu dua ayat berikutnya, merupakan respon dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tantangan yang dilontarkan oleh Abu Jahal. Kisah tantangan itu dituturkan antara lain oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fajaa Abu Jahlin faqal. Pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tiba-tiba Abu Jahal datang sambil ngomong. Apa isi omongannya Abu Jahal? Alam anhaka an hadza. Kata Abu Jahal, bukankah aku sudah ngelarang kamu untuk melakukan ini?
Melakukan apa? Sholat. Bukankah saya sudah wanti-wanti jangan sampai kamu melakukan sholat ini? Kemudian dia mengatakan lagi, alam anhaka an hadza, alam anhaka an hadza. Bukankah saya sudah katakan kepada kamu jangan kamu sholat? 3 kali diulang-ulang sama Abu Jahal. Ini berarti orang sedang emosi. Begitu melihat Abu Jahal dalam keadaan emosi, apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlalu meninggalkan Abu Jahal. Tidak ngomong apa-apa. Ini penting nih. Perlu untuk dicontoh. Kalau ada orang bentak-bentak sama jenengan, diteleng tinggal. Nah. Kalau misalnya dia bentak-bentak jenengan, terus jenengan balas bentak-bentak, dia tambah seneng, ya karena ada responnya. Tapi kalau misalnya tidak kita respon, jengkel dia. Jadi kalau kita respon, kita bikin dia menang. Tapi kalau kita tidak respon, maka kita yang menang, dia yang kalah. Atau dijawab seperlunya, seperti yang pernah dialami oleh Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal kesolehannya, kezuhudannya. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz lagi jalan inspeksi malam-malam, terus masuk masjid atau gimana gitu, ngecek, ditemani oleh pengawalnya, tentara. Karena gelap, nggak sengaja nginjek kakinya orang yang sedang tidur. Nggak sengaja itu, nggak sengaja nginjek kakinya orang yang sedang tidur. Ya orang sedang tidur enak-enak, kakinya diinjek, kaget, bangun kan, marah. Dia nggak peduli siapa yang nginjek. Dia mengatakan, ente gila pak. Padahal yang diomongnya gitu siapa? Khalifah, presiden. Ente gila pak. Pengawalnya sudah siap-siap mau nyabut pedang, kurang ajar. Ditahan sama siapa? Sama Umar. Gak usah marah, dia kan tanya, ente gila enggak? Ya saya jawab enggak. Ente gila? Enggak. Selesai kan? Dia kan cuma tanya saja, ente gila? Enggak. Ya. Seperti kadang-kadang orang bawa sesuatu di jalan atau di pasar sempit, nyenggol orang lain. Orang lainnya langsung marah. Enggak punya mata, Pak. Punya. Selesai. Yo, kenapa masih kita kosim orang dua mata? Ngapain ya? Dia kan tanya, orang dua mata pak? Kita kan punya. Selesai. Punya, nun sewu, mohon maaf. Selesai. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Jahal ini sedang emosi, dan bukan sekali saja Nabi SAW menghadapi orang-orang yang sedang emosi seperti itu. Ketika pelajaran fikih sirah di Purwokerto kemarin, kita bawakan siapa? Yang Nabi SAW lagi berdakwah, kemudian di belakangnya mengecek Nabi SAW siapa? Abu Lahab. Ya, Nabi SAW diam saja, nggak pedulikan. Maka lihat, Nabi SAW bisa menahan emosinya. Setelah dikatakan seperti itu, Nabi SAW berlalu, tidak mempedulikan Abu Jahal. Apa responnya Abu Jahal? Fazabarahu. Begitu Nabi SAW tidak mempedulikan, mengabaikan omongannya Abu Jahal, dan pergi, maka Abu Jahal pun semakin marah dan membentak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil membentak,
dia mengangkat suaranya dan berkata, innaka la ta'lamu ma biha nadin aktsaru minni. Kata Abu Jahal, ente apa enggak tahu bahwa di negeri ini tidak ada yang lebih banyak pendukungnya dibandingkan aku. Inilah tantangan yang disampaikan oleh siapa? Abu Jahal. Jadi ente enggak taat sama ana, kamu enggak taat sama ana. Aku ini pendukungnya, pengikutnya ini paling banyak di negeri ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 2 ayat 17 dan ayat ke-18. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Kalau memang dia punya pendukung yang banyak, panggil itu semuanya. Ditantang balik sama siapa? Sama Allah. Falyad'u nadiyah. Panggil sudah pendukung-pendukung dia. Kemudian Allah mengatakan apa? Sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Nanti kita akan jelaskan siapa malaikat Zabaniyah. Ente panggil sana pendukung-pendukung ente. Nanti kami akan panggil malaikat Zabaniyah. 2 ayat yang berisikan respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tantangannya siapa? Abu Jahal. Jadi kata para ahli tafsir, Abu Jahal ini dia punya majelis yang selalu penuh, ya, selalu penuh. Ya, tentu bukan majelis taklim ya. Dia punya majelis, ya, kalau sekarang tempat kumpul-kumpul gitulah, gendu-gendu ya. Jadi dia punya majelis yang dihadiri oleh banyak orang, para pembesar, ya, dan selalu penuh majelisnya. Sehingga Abu Jahal ini merasa dia ini punya banyak pengikut, punya banyak pendukung. Ketika dia merasa punya banyak pendukung, maka dia merasa dia ini punya dukungan massa. Jadi dia merasa punya massa yang banyak, sehingga dia bangga-banggakan massa yang dimiliki oleh dia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah pernah mengingatkan dalam sebuah ayat di surat yang pernah kita bahas, yaitu surat At-Takatsur ayat yang pertama. Apa bunyinya? Alhaakumut takatsur. Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian. Kalau kita lihat at-takatsur itu dari kata katsir. Apa artinya katsir? Banyak. Loh, berarti kita nggak boleh punya anak banyak, Ustaz. Apa kita nggak boleh punya harta banyak? Bukan masalah banyaknya yang tidak boleh, tapi yang jadi masalah ketika yang banyak itu membuat kita lalai, itu yang jadi masalah. Makanya alhaakum, ya, yang artinya telah melalaikan kalian. Ya. Apa Ustaz yang telah melalaikan kita? Segala sesuatu yang dibanggakan, entah itu harta, entah itu pendukung, pengikut, massa, jamaah, ilmu. Ustaz, apa ada Ustaz orang terlalaikan dengan ilmunya? Ada, ya. Merasa ilmunya sudah banyak, kemudian gak menerima nasihat dari orang lain. Ketika dinasihati sama orang yang mungkin memang betul ilmunya di bawah dia, dia akan mengatakan apa? Bocah wingi sore ngerti apa? Anak kemarin sore tahu apa? Makanya para ulama kita mengatakan seorang itu tidak akan dianggap sebagai orang yang berilmu hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman dunahu wa amman mithluhu. Seseorang itu tidak akan dianggap berilmu kecuali setelah dia mau mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, yang di bawahnya, dan yang seleting dengan dia.
Orang itu akan dianggap alim kalau dia mau mengambil ilmu dari siapa? Atasnya, berarti yang lebih dari dia, atau bawahnya yang di bawah dia ilmunya lebih sedikit dan yang disampaikan benar, atau yang satu letting. Rata-rata kita maunya ngambil dari siapa? Yang di atasnya. Jangankan ngambil yang di bawahnya, yang satu letting saja kadang-kadang sebagian orang merasa gengsi, maka orang yang seperti tidak akan dianggap alim. Sudah. Jadi tercela yang namanya berbangga-banggaan, termasuk berbangga-banggaan dalam masalah pengikut. Nah, Abu Jahal ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seluruh pengikut dan pendukungnya. Kalau memang dia merasa bahwa apa yang dia yakini itu benar dan dia merasa memiliki kekuatan, maka silahkan kerahkan semuanya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faliyad'u nadiyah. Silahkan panggil seluruh pendukungmu. Akan tetapi subhanallah, setelah Allah mengatakan seperti itu, mungkin ini sudah siap-siap mau memanggil apa? Pasukannya. Allah langsung mengatakan sanad'uz zabaniyah. Kalau ente panggil pendukung ente, maka kami akan panggil para malaikat zabaniyah. Langsung mengkeret gue. Jadi pertama-tama apa? Merasa, wow, saya punya banyak pendukung. Langsung diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil para malaikat zabaniyah. Makanya kata Ibnu Abbas ketika membawakan riwayat tadi, faqala Ibnu Abbas, membawakan yang saya bawakan hadis tadi yang di awal, hadis riwayat Tirmidzi dan isnadnya di Sahih Syekh Al-Albani. Kata Ibnu Abbas, wallahi demi Allah, lau da'a nadiyahu la akhadathu zabaniyatullah. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, seandainya sampai Abu Jahal mengerahkan para pendukungnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat zabaniyah untuk mencabut dan mencampakkan Abu Jahal. Ingat, Abu Jahal ketika mendekat Nabi SAW apa? Mundur kan? Diceritakan oleh Nabi SAW kalau sampai dia berani maju satu langkah, apa kata Nabi SAW? Akan dicabuti satu persatu apanya? Anggota tubuhnya oleh malaikat. Akan tetapi Abu Jahal ternyata tidak berani untuk maju, padahal sebelumnya sudah sesumbar. Ya. Sudah sesumbar, kalau sampai ngelihat Muhammad sholat lagi tak injek itu kepalanya, naudzubillahi min dzalik. Sudah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Sebelum kita bahas zabaniyah, kita bahas malaikat dulu. Ya. Malaikat adalah merupakan bala tentaranya Allah Azza wa Jalla. Malaikat adalah merupakan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu seorang pun berapa jumlah tentara Allah kecuali Allah. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muddathir ayat 31. Dalam surat Al-Muddathir ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukannya Allah kecuali Allah. Alias tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak banget, saking banyaknya sampai enggak ada yang tahu. Saya akan bawakan satu ilustrasi menggambarkan kepada kita betapa banyaknya pasukannya Allah alias malaikatnya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan namanya Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj, beliau cerita apa saja yang beliau lihat ketika beliau Mi'raj. Apa sih bedanya Isra sama Mi'raj?
Isra dari mana ke mana, Mi'raj dari mana ke mana? Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika peristiwa Mi'raj naik ke atas itu, banyak kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang apa yang dilihatnya. Termasuk yang dilihatnya, kata Nabi SAW, farufi ali al-baitul ma'mur. Ketika saya sedang jalan-jalan di langit, tahu-tahu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Ma'mur. Apa itu Ustaz Baitul Ma'mur? Kata para ahli tafsir, Baitul Ma'mur itu bangunan yang istimewa di langit yang ketujuh. Bangunan tersebut tempat ibadahnya para malaikat. Dan kata Ali ibnu Abi Thalib dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bangunan Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah. Apa maksudnya? Kalau panjenengan naik dari Ka'bah terus kutul di Baitul Ma'mur. Kapan itu Ustaz? Ya mbula. Para manusia sekarang mungkin baru sampai ke langit dunia mungkin. Ya, kalau memang betul ada pesawat apa? Ulang alik ya. Itu paling baru sampai kemana? Baru sampai ke langit yang pertama. Sekitar itulah paling-paling. Yang katanya sudah galaksi apa namanya? Bima Sakti apa ya? Itu belum ada apa-apanya itu. Ya. Jadi kata Ali ibnu Abi Thalib ketika ditanya tentang Baitul Ma'mur, baitun fis sama'i bihyalil bait. Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan yang lurus dengan Ka'bah, lurus ke atas sejajar dengan Ka'bah yang berada di langit. Dan disitulah para malaikat beribadah. Sebagaimana kaum muslimin di dunia beribadah di sekeliling mana? Ka'bah. Klop kan? Jadi Ka'bahnya tempat ibadah, di sana juga ibadah juga di Baitul Ma'mur. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Kata Nabi SAW, fasa'altu Jibril. Ketika aku diperlihatkan Baitul Ma'mur, aku bertanya kepada Jibril, apa ini? Apa ini? Faqala hadzal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur, yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Setiap hari di dalam Baitul Ma'mur ini salat 70.000 malaikat. Berapa? 70.000 malaikat. Masjid Agung pinten? Kalau penuh kan? Kalau penuh ini berapa ini? 2.000 apa 3.000 saya nggak tahu. 70.000 malaikat setiap harinya sholat di dalam Baitul Ma'mur. Yang lebih menakjubkan lagi adalah apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW setelah ini. Kata malaikat Jibril, "Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim." Setelah selesai sholat dalam satu hari itu, 70.000 malaikat tersebut akan keluar semuanya dan tidak akan kembali ke dalamnya satu pun dari yang 70.000 itu. Besok datang 70.000 lagi yang baru, beda sama 70.000 yang kemarin. Mulai dari diciptakannya Baitul Ma'mur sampai wallahu a'lam. Setiap hari berapa? 70.000. Yang 70.000 itu keluar nggak balik lagi, datang lagi 70.000 yang baru lagi. Mulai dari diciptakannya Baitul Ma'mur sampai wallahu alam sampai kapan? Berarti berapa jumlahnya malaikat? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentaranya Allah kecuali hanyalah Allah. Sudah.
Kita tadi bahas malaikat. Nah, malaikat ini sudah jumlahnya banyak. Mereka ini adalah pasukan yang super kuat, super tangguh, super taat. Jadi sudah jumlahnya apa? Banyak, super tangguh, super kuat, super taat. Karena kadang-kadang ada pasukan tidak taat sama komandannya. Ada yang taat tapi orang kuat pada baik. Ini sudah kuat, taat, gak terhitung jumlahnya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mana ustadz malaikatnya? Nanti kelanjutannya. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Hati-hati kalian dari api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa ustadz kok manusia dan batu? Iya, karena kalau kayu bakar akan berubah menjadi abu. Kalau batu tetap akan awet dan dikasih minyak pakai dagingnya manusia. Jadi minyaknya itu tubuhnya manusia yang dibakar di neraka. Begitu habis minyaknya dijadikan baru lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap tubuh itu matang dibakar, habis maksudnya minyaknya, maka diganti lagi dengan tubuh yang baru supaya mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan neraka. Allahumma amin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang menunggui neraka tersebut adalah para malaikat yang kasar dan kuat. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka mengatakan tidak ketika diperintahkan oleh Allah. Alias taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mampu menjalankan apapun perintah Allah. Inilah yang saya katakan tadi, tangguh, kuat. Apapun yang perintahkan siap. Kalau pasukan manusia pasti ada batas kemampuannya, malaikat tidak. Ini sekilas tentang malaikat. Sekarang kita masuk malaikat siapa? Zabaniyah. Kenapa kok malaikat Zabaniyah disebutkan di sini secara khusus? Para ahli tafsir menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, bahwa Zabaniyah adalah para malaikat azab. Para malaikat azab yang tugasnya menimpakan apa? Azab. Kira-kira kalau malaikat azab cocoknya serem apa? Malaikat azab kok gemulai, ya enggak mungkin lah. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama ghiladun syidadun. Malaikat ini kasar, kuat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyiksa, membinasakan orang-orang yang jahat di dunia dan mencampakkan mereka nanti di akhirat. Jadi tugasnya itu dorong, apa bahasa Jawa nek? Apa? Jongkrong nah. Ya. Apa? Jongkongakan. Ya. Tugasnya itu dari belakang itu jongkongakan orang-orang kafir untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Dan diriwayatkan atau disebutkan oleh sebagian ulama bahwa malaikat inilah termasuk malaikat yang postur tubuhnya paling besar. Sepiro sih Ustaz? Saya akan bawakan satu riwayat dari Abdullah ibnu Abi al-Hudzail. Yang riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya.
Kata beliau, az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, arjuluhum fil ardi wa ru'usuhum fis samai. Malaikat zabaniyah itu kakinya di bumi, kepalanya di langit. Inilah yang dijawab oleh Allah atas tantangannya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mau manggil siapa? Kroco-kroco itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, sanad'uz zabaniyah. Kalau ente berani memanggil para pengikut ente, maka sungguh kami akan panggil malaikat zabaniyah. Apa pelajaran yang bisa diambil Ustaz? Minimal dua. Yang pertama, jangan besar kepala. Yang pertama apa? Jangan besar kepala. Terutama orang-orang yang punya kedudukan, pengikut, massa dan seterusnya. Ya. Biasanya yang sombong adalah orang yang punya kekuatan. Nah, orang nggak punya kekuatan, apa yang mau disombongkan? Jadi orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya massa, punya pengikut, jangan sombong sekali-kali. Kenapa? Karena sungguh kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang kuat ngangkat apa? Angkat besi, sepira sih lah. Ya. Seberapa besi yang bisa diangkat? 100 kilo? 200 kilo? Ya, 300 kilo? Apa yang bisa dia angkat? Ya. Hanya segitu yang bisa dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67. Surat apa? Az-Zumar ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Para manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana keagungan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti bumi seluruhnya berada di dalam satu genggaman tangan Allah. Berarti bumi berapa kilo itu? Bumi seisinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Dan langit yang 7 lapis ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan satu tangan kanannya saja. Dalam surat apa tadi? Az-Zumar ayat 67. Makanya jangan sombong kalau punya kekuatan, kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan manusia gampang sekali. Makanya konon nih ya, yang siapa? Hitler ya, yang kumisnya apa? Tebel ya, yang punya bala tentara yang begitu banyak, konon meninggalnya karena apa? Digigit nyamuk. Ya, konon meninggalnya ya, ini perlu dicek lagi, meninggalnya karena digigit nyamuk. Subhanallah, nyamuk. Orang yang punya tank, punya pesawat, ya, punya bala tentara ribuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan dia hanya dengan seekor nyamuk. Semestinya orang-orang mengambil pelajaran dari seperti itu. Ini pelajaran yang pertama, jangan besar kepala. Pelajaran yang kedua, jangan gentar. Buat siapa ini Ustadz? Buat orang-orang yang beriman, yang berjuang membela agama Islam.
Walaupun berhadapan dengan musuh-musuh yang punya kekuatan besar, jangan gentar. Pada pengajian fikih sirah kemarin, saya menyampaikan cerita tentang teman yang berdakwah di daerah Surabaya. Jadi sekitar berapa minggu yang lalu saya ketemu dengan teman yang dia bergerak berdakwah di daerah Surabaya bersama sebuah yayasan sosial. Jadi Masya Allah, yayasan ini banyak menyentuh lapisan masyarakat yang jarang disentuh oleh dakwah. Apa itu kira-kira? Anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan. Para pemulung, pengemis, kemudian anak-anak pang, ya. Pernah nggak kita kepikiran kalau lewat perapatan itu ada anak-anak pang itu? Pernah nggak kepikiran kita untuk mendakwahi mereka? Pernah nggak? Adanya cuma perasaan sebel. Tapi gimana kita mendakwahi mereka? Nah, ini teman kami ini, dia dengan yayasan sosial yang beliau bekerja di situ, menggarap orang-orang itu. Dikumpulkan orang-orang tersebut, ya. Kemudian dilakukan pengobatan gratis. Setelah selesai pengobatan gratis, diisi pengajian. Setelah selesai pengajian, dibawakan pulang bawa sembako. Masya Allah kan? Konsep yang sangat bagus, ya. Perlu untuk ditiru. Katanya dalam 1 bulan kami biasa menggalang sekitar 60 juta untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang seperti itu. Saya dengar 60 juta, Masya Allah ya, 60 juta untuk beri santunan. Kata dia, tapi Ustadz, tapi begitu kami mengadakan acara seperti itu, seminggu kemudian para misionaris melakukan acara yang sama dengan dana sekitar 1 M. Priwe kira-kira gue. 60 juta kayak orang anak, kayak nggak ada apa-apanya. Ini 1 M. Terus ya biasa kami saling mengingatkan, ya, bahwa nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah gentar. Bahwa siapapun yang dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Dan orang-orang kafir, mereka akan mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka akan terus mengeluarkannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguh orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya. Baru tumun ya, orang kafir juga infak. Mulane wong Islam ora infak wae kebangetan. Ya, orang kafir aja infak. Buat apa mereka infak? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu bedanya antara orang kafir sama orang Islam. Kalau orang Islam berinfak di jalan Allah, kalau orang kafir berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, kata Allah, mereka akan terus berinfak. Mulanya kalau kita infak sekali aja mandeg, ya, infak terus. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah. Akan tetapi kemudian infak mereka itu akan berubah menjadi penyesalan. Thumma yughlabun, dan mereka nanti akan kalah. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru di dunia, mereka akan kalah. Di akhirat apa? Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, akan digiring ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para pejuang, ya, para pejuang dakwah, ketika menghadapi tantangan jangan gentar. Kita punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pede saja. Beda loh antara pede dengan apa? Sombong.
Ya, nanti jangan-jangan saya dipahaminya sombong, jangan. Pede saja, kita bersama Allah Subhanahu wa taala kalau kita membela agama Allah. In tansurullaha yansurukum. Kalau kalian membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Sampai di sini pengajian kita pada kali ini. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, ralat jadwal pengajian yang sudah kami umumkan pada minggu lalu. Saat itu kan kami umumkan akan ada pengajian adab dan akhlak di Masjid Jenderal Sudirman di Jalan Gatot Subroto malam Selasa. Ternyata ada perubahan dari takmir masjid tersebut, dirubah menjadi malam Sabtu. Jumat malam Sabtu, waktunya sama, pada maghrib sampai isya. Ini pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, radio kesayangan kita, Radio Insani, akan boyongan gelombang, akan pindah gelombang. Awalnya 88 FM akan pindah ke 102.2. Gampang orang? Ya digampangkan lah. 102.2. Insya Allah. Mulai kapan Ustaz? Mulai minggu depan insya Allah. Kalau tidak ada halangan mulai hari Selasa. Yaitu tanggal 17 Maret 2015. Dari berapa tadi? 88 pindah ke 102.2 FM. Itu yang dapat kami sampaikan. Setelah Isya insya Allah kita akan buka tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya menjual pakaian atau baju-baju khusus buat perempuan. Akan tetapi pakaian tersebut tidak syar'i. Sebagai contoh, pakaian yang minim zaman sekarang. Apakah keuntungan dari saya menjual itu halal atau haram? Yang kedua, apakah saya termasuk melakukan dosa jariyah ketika selama yang membeli masih memakainya? Tolong penjelasannya. Pakaian yang minim tergantung makainya di mana. Tergantung makainya di mana, di hadapan siapa. Kalau pakaian minim itu dipakai di rumah oleh istri di hadapan suaminya, no problem, malah itu bagus. Tapi kalau dipakai di luar, itu yang jadi masalah. Kalau dipakai di luar, dilihat sama orang-orang yang bukan mahramnya, itu jadi masalah. Karena dia memakai pakaian itu di luar adalah perbuatan dosa. Ketika Anda menyediakan itu untuk dia, berarti Anda ikut kena dosanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu termasuk perbuatan dosa. Jadi Anda menyediakan itu untuk orang yang pakainya di luar, ya Anda ikut berdosa. Terus bagaimana Ustaz? Apakah keuntungannya halal atau haram? Siapa yang beli? Kalau yang beli pakainya di rumah ya halal, kalau yang beli pakainya di luar ya haram. Loh, kita tahunya gimana Ustaz? Lihat aja ketika beli dia pakai apa. Nah, ketika dia beli, dia pakai baju minim, nah ya sudah.
Ini kemungkinan besar dipakainya di mana? Di luar. Tapi kalau yang datang pakai jilbab besar, pakai jubah, ya kemungkinan kecil lah dia pakai di luar. Ustadz, gimana nolaknya kalau yang datang orang yang pakai baju minim, Ustadz? Ya kalau panjenengan nggak bisa nolak, mendingan jualan pakaian yang syar'i. Mendingan jualan pakaian yang syar'i yang bisa dipakai di dalam maupun di luar. Minim peminatnya, Ustadz. Kalau kita ya berusaha untuk menyadarkan pakaian yang syar'i, mau nggak mau pasar akan mengikuti arah angin. Tahu nggak? Yang bikin kaos tangan, ya, yang bikin cadar, banyak produk dari mana? Cina, made in Cina. Pakai apa? Sarung tangan, kemudian bikin cadar, made in China. Mau nggak mau mereka mengikuti pasar. Ya. Makanya inilah tugas kita. Ya, tugas kita mensosialisasikan pakaian yang syar'i. Jilbab besar, jubah yang longgar. Itulah tugas kita. Ya. Mau nggak mau nanti pasar akan mengikuti, produsen itu akan mengikuti. Dan alhamdulillah sekarang mereka yang bergerak di bidang bisnis pakaian yang syar'i, mereka sampai kewalahan kok untuk menyediakan baju tersebut, ya, sampai tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Cuman mungkin awal-awalnya ya mungkin ujian dari Allah, begitu akan pindah itu apa? Terjadi sesuatu yang mungkin beda gitu loh. Ya enggak apa-apa, itu awal-awalnya, terus berdoa semoga akan mendatangkan keberkahan kepada Anda. Kalau sudah terlanjur yang dulu-dulu, kalau Anda tidak tahu ya semoga Anda tidak berdosa. Kalau dulu belum tahu. Kalau sekarang sudah tahu, stoknya banyak, Ustadz, gimana? Gimana coba kira-kira? Dibagi. Ya tadi dijual kepada orang-orang yang kira-kira memakainya di dalam rumah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para ibu-ibu, para mbak-mbak yang sudah ngaji, yang sudah berkeluarga, jangan merasa malu untuk beli pakaian yang minim. Kalau dipakainya di mana? Di rumah, di hadapan suami, bukan di hadapan anak-anak. Di hadapan suami. Karena kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu ya, ketika ditawari untuk beli pakaian, apa sih namanya itu? Yang pakaian yang tipis-tipis itu apa sih namanya istilahnya? Lingerie. Pakaian lingerie. Nah, pakaian lingerie, baju tidur yang tipis itu, sebagian ummahat, sebagian akhwat, ya, sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji itu merasa, ih, masa beli baju kayak gitu? Nggak boleh kalau dipakai di mana? Di luar. Masa di hadapan suami mau pakai jilbab besar? Ya, pakai jubah, terus pakai cadar. Masa di hadapan suami pakai cadar, gimana sih? Ya. Jadi ini momen yang ingin saya ingatkan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah zikir pagi dan petang diamalkan ba'da maghrib untuk yang petang? Mengenai waktu zikir pagi dan petang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan waktunya ba'da asar sampai maghrib. Bahkan ada yang mengatakan waktunya mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Dan ada yang mengatakan waktunya bukan dibatasi sampai maghrib saja, bahkan sampai apa? Sampai malam. Ya. Pendapat ini pendapat-pendapat ini cukup kuat, ya, punya dalil masing-masing. Kalau memang Anda bisa membacanya sebelum maghrib mungkin lebih baik, ya, lebih baik kalau bisa sebelum maghrib sudah selesai.
Tapi kalau misalnya karena satu dan lain hal akhirnya baru sempatnya setelah maghrib, ya insya Allah tidak apa-apa. Ada pendapat ulama yang cukup kuat yang mengatakan bisa dibaca pada waktu tersebut. Ustadz, apabila seorang telah melakukan sholat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun untuk sholat tahajud, apakah dia masih berkewajiban melakukan sholat witir kembali atau cukup dengan sholat 2 rakaat tanpa witir? Sudah cukup, tidak perlu untuk witir lagi, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Ustadz, apa benar bahwa Abu Lahab diringankan siksanya pada hari Senin karena pernah merasa senang ketika Rasul SAW lahir? Wah, saya nggak tahu itu. Yang saya tahu, keringanan siksa satu-satunya dinikmati oleh Abu Thalib. Oleh Abu Thalib, karena Abu Thalib membela Rasul SAW dan melindungi beliau. Lah Abu Lahab jasanya apa? Jasanya Abu Lahab itu apa? Ya. Ini tidak tahu ini kesohihan riwayatnya, perlu dicek kembali karena ini bicara masalah gaib. Bicara masalah gaib, kejadian nanti pada hari kiamat. Nah, ini nggak bisa kalau tidak dilandaskan di atas dalil dari Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Maka bagi yang menyampaikan ini dimohon untuk berbagi dalil dengan kita. Kalau ada dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, kalau ada dalam hadis Nabi SAW riwayat siapa, apakah hadisnya sahih atau tidak. Ustadz, imunisasi pada bayi hukumnya bagaimana? Kalau panjenengan tanya saya jawab boleh. Itulah yang saya yakini sampai saat ini, karena saya belum menemukan dalil yang mengharamkan. Saya belum menemukan dalil yang mengharamkannya, dan para ulama besar kita di abad ini pun juga membolehkan imunisasi. Kalau misalnya alasannya adalah karena ada zat yang terbuat dari babinya di dalam cairan imunisasi tersebut, maka sebagaimana para ahli kesehatan menyebutkan bahwa unsur babi itu fungsinya di dalam cairan imunisasi adalah sebagai katalisator. Katalisator itu adalah untuk mengikat atau mencampur antara beberapa komponen. Jadi imunisasi itu dibikin dari sekian komponen. Nah, supaya komponen itu bisa mix, bisa nyampur, butuh namanya katalisator. Nah, kalau misalnya itu sudah nyampur, maka katalisatornya tadi akan hilang, sehingga tidak lagi tersisa unsur babi tersebut. Inilah yang di dalam ilmu fikih dikatakan istihalah. Ya, perubahan bentuk ya, dari babi menjadi tidak lagi gitu, menjadi tidak ada lagi. Makanya kalau saya ditanya, ya saya meyakini imunisasi boleh. Adapun ada yang mengatakan itu dari kotoran apa, sudah terbit satu buku yang baru beberapa hari yang lalu saya dapat bukunya, itu setebal ini. Saya lupa judulnya, kontroversi seputar imunisasi atau apa gitulah, saya lupa. Itu membantah sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ibu, ya, seorang wanita yang mengatakan bahwa imunisasi adalah konspirasi barat yang di dalamnya katanya dicampuri dari kotoran ini dan seterusnya. Nah, itu dibantah dalam satu buku yang cukup tebal sekitar segini, diterbitkan oleh Pustaka Muslim Yogyakarta. Ini bisa untuk dijadikan sebagai pembanding untuk buku yang banyak tersebar di masyarakat yang mengatakan bahwa imunisasi itu tidak boleh.
akan tetapi saya juga tidak akan paksakan. Ya, tidak akan paksakan. Monggo kalau misalnya panjenengan meyakini berbeda dengan pendapat saya, akan tapi inilah yang saya yakini sampai saat ini, dan anak-anak saya semuanya saya imunisasi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.